Bab 23. Setelah Yang Peng memilih seseorang untuk meninggalkan kota ajaib, dia duduk di mobil untuk waktu yang lama. Baru saja, Lin Yong mengatakan bahwa dia akan sibuk baru-baru ini. Jelas ada beberapa langkah besar, dan dia tidak akan mengungkapkan apapun. Ini pasti masalah besar. Yang Peng menerima pesan bahwa ada banyak orang di wilayah abu-abu yang ingin campur tangan dalam proyek Chengxi baru-baru ini. Beberapa orang bahkan telah mengorganisir gelombang pekerja untuk campur tangan dalam masalah ini sebagai mandor, tetapi Lin Yong diam saja. Hal ini. Sebelumnya, Yang Peng merasa bahwa Lin Yong tidak memiliki ambisi dan tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini untuk menghindari cedera, tetapi sekarang tampaknya Lin Yong jelas memiliki rencana lain. Apa itu mungkin? Yang Peng terkejut. Jika Lin Yong benar-benar berani berurusan dengan orang lain dan mengambil semua area abu-abu kota awan ke dalam tasnya, maka Lin Yong akan menjadi orang yang layak untuk diperhatikan. Sepertinya di masa depan, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Lin Yong. Setelah masalah ini selesai, kekuatan Lin Yong di Yuncheng tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, sebuah klub. Eric Su memeluk dua wanita seksi di kiri dan kanan, dan ada seorang pria kasar duduk di kotak yang sama. Kakak Gang, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang aku katakan padamu? Eric Su berkata kepada Cheng Gang. Cheng Gang juga merupakan sosok di wilayah abu-abu Yuncheng, sama seperti Lin Yong. Cheng Gang memandang Eric Su dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, Eric Su, kamu tidak tahu cara bermain denganku. Kamu berasal dari keluarga Su, tetapi sekarang kamu ingin aku berurusan dengan keluarga Su secara diam-diam. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Eric Su tersenyum dingin dan berkata, Saudara Geng, Anda telah salah paham dengan saya. Meskipun saya milik keluarga Su, saya tidak bertanggung jawab atas proyek Chengxi. Julia Su ingin berada di keluarga Su, jika dia benar-benar diizinkan. Melakukannya, ketika tiba, itu pasti akan mengancam status saya. Bagaimana saya bisa membuat proyek Chengxi berjalan lancar? Julia Su adalah saudara perempuanmu, kata Cheng Gang. Kakak, ekspresi Eric Su berubah suram, dan berkata, aku tidak sabar untuk mengusirnya dari keluarga Su. Sungguh saudari yang sial, betapa keluarga Su kami kehilangan wajah karena penghinaan dalam keluarganya. Jika kita tidak dapat menemukan alasan, dia akan meminta saya harus keluar dari rumah Su. Cheng Gang tersenyum tipis, dan insiden di restoran Kristal mengungkapkan skandal keluarga Su 3 tahun lalu. Bagi keluarga Su, itu memang memalukan, tetapi Cheng Gang tidak menyangka bahwa Eric Su bahkan akan mengabaikan hubungan darah. Pemborosan ini benar-benar luar biasa. Dia telah berada di keluarga Su selama 3 tahun. Saya mendengar bahwa dia melakukan pekerjaan rumah setiap hari benar-benar mencukur wajah laki-laki. Cheng Gang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Eric Su tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk berbicara buruk tentang Sebastian Han. Cheng Gang membesarkan Sebastian Han, yang tidak diragukan lagi memberinya kesempatan. Kakak Gang, apa yang kamu ketahui tentang Bastian hanya sedikit. Aku tahu persis betapa buruknya Sebastian Han. Dia ada di rumah dan harus menyeka kaki Julia Su dengan air. Martabat macam apa seorang pria? Dia adalah tulang rawan, tidak mengerti, dan tidak ada tempat baginya untuk makan di rumah. Dia tidak memenuhi syarat untuk melayani, jadi dia hanya bisa bersembunyi di dapur, kata Eric Su sambil tersenyum. Bah, dia bajingan, jika aku bertemu dengan orang seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan, kata Cheng Gang mengutuk. Hei, Eric Su menghela nafas dan berkata, dia tidak layak menjadi seorang pria, dan tidak ada orang kedua di dunia yang sangat tidak berguna. Itu benar. Cheng Gang tiba-tiba menatap Eric Su dengan senyum di wajahnya dan berkata, kamu berkata, 3 tahun pernikahan ini, bisakah Julia Su membiarkannya menyentuhnya? Bagaimana mungkin? Eric Su menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, meskipun Julia Su telah menerima takdirnya, hubungannya dengan Sebastian Han selalu dingin, dan Sebastian Han sama sekali tidak mungkin untuk menyentuhnya. Cheng Gang menyentuh dagunya, jelas memikirkan sesuatu, dan senyum cabul secara bertahap muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Julia belum tersentuh, ini agak menarik. Alis Eric Su mengerutkan kening, dan dia langsung meregang, semua orang adalah laki-laki, dan dia tahu apa yang dipikirkan Cheng Gang. Meskipun Eric Su sangat muak dengan Julia Su, dia cantik dari sudut pandang pria, dan dia dalam kondisi yang sangat baik. Dia benar-benar cantik di tempat tidur. Eric Su dan Julia Su memiliki hubungan darah. Dia tidak berani melakukan hal semacam ini, tetapi Cheng Gang ini berbeda. Jika Cheng Gang benar-benar memiliki hubungan dengan Julia Su, apakah mungkin untuk mengusir Julia Su dari keluarga Su atas nama merusak tradisi keluarga? Setelah memikirkannya, Eric Su berkata kepada Cheng Gang, Kakak Gang, jika Anda tertarik padanya, saya dapat membantu Anda. Ya, cukup bagus, hahaha, jangan khawatir,
Aku pasti akan membantumu dengan apa yang kamu katakan. Cheng Gang tertawa. Proyek di sebelah barat kota telah resmi diluncurkan. Sebagai pemasok bahan bangunan, keluarga Su tidak hanya harus memastikan bahan yang digunakan, tetapi juga memastikan keamanan bahan bangunan selama di lokasi konstruksi. 3 hari kemudian, sekelompok orang bergegas ke lokasi konstruksi untuk membuat keributan besar, dan mereka memukuli pekerja ketika mereka melihatnya. Mereka sangat arogan. Selain itu, pengangkutan bahan bangunan Su diblokir secara paksa. Meskipun alarm untuk sementara memecahkan masalah, orang-orang itu seperti perang gerilya. Mereka mungkin bertemu di persimpangan berikutnya. Keluarga Su sangat terganggu oleh ini. Pada hari ini, keluarga Su segera mengadakan pertemuan internal keluarga, dan bahkan wanita tua itu hadir. Karena terkait dengan proyek Cheng Si, wanita tua itu tidak ingin membuat kesalahan. Apakah kamu tahu siapa pihak lain yang mengganggu proyek ini? Orang-orang ini membuat masalah demi uang. Pada pertemuan itu, wanita tua itu bertanya kepada Julia Su. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Sekarang jika ada yang tidak beres, tanggung jawab secara alami jatuh pada Julia Su. Julia Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nenek, saya telah meminta seseorang untuk memeriksanya, tetapi belum ada informasi." "Belum ditemukan, Julia Su, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memeriksanya, kan?" Eric Su berkata dengan aneh. Yihan Su telah melihat Julia Su tidak senang untuk waktu yang lama selama periode ini. Sekarang ada masalah, dan ini adalah kesempatan untuk mendapat masalah. Dia berkata, "Julia Su, kamu adalah pemimpin proyek sekarang. Sudah beberapa hari, kamu belum menyelesaikannya. Apakah kamu dan temanmu membuang-buang waktu di kantor?" Dalam beberapa hari terakhir, Lily Shen sering pergi ke Julia Su. Setelah mengetahui bahwa pangeran piano kecil itu adalah Sebastian Han, meskipun Lily menyerah untuk memperlakukan Sebastian Han sebagai suaminya, dia memikirkannya begitu lama, dan tidak bisa membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Hanya bisa meminta Julia Su untuk mengeluh. Setelah mendengar kata-kata Yihan, wanita tua itu mengangkat alisnya dan bertanya, "Julia Su, ada apa? Apakah kamu melakukan hal lain selama jam kerja?" Julia Su sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan Lily juga sangat bijaksana dan tidak pernah mengganggunya selama jam kerja. Kata-kata Yihan Su adalah fitnah. "Nenek, saya menerima teman saat istirahat makan siang. Anda dapat bertanya kepada rekan kerja saya di perusahaan tentang ini," kata Julia Su. Yihan tidak yakin, insiden ini tidak dapat melukai Julia Su secara serius, dan hanya dapat mengubah topik lain. "Sudah berapa lama kamu menjadi orang yang bertanggung jawab? Keluarga Anda telah berganti mobil. Tetapi selain menegosiasikan kontrak, apa lagi yang telah kamu lakukan? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah sebesar itu sekarang?" kata Yihan. Perubahan mobil Julia Su telah lama tersebar di keluarga Su, tetapi banyak orang cemburu di belakang mereka. Ketika Yihan Su mengatakan ini, semua orang menjadi marah. "Mobil itu tidak murah, ratusan ribu, sangat kaya. Kamu akan berganti mobil dalam beberapa hari. Sepertinya ruang ganti juga akan cepat. Kapan Anda akan mengundang kita untuk memberi selamat rumah baru?" Wajah wanita tua itu tenggelam seperti air. Dia selalu merasa bahwa Julia Su tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia jujur. Setelah mengetahui bahwa Julia Su berganti mobil, wanita tua itu juga terkejut, tetapi dia memikirkan manfaatnya. Yang bisa dibawa Julia Su ke keluarga Su. Bukan apa-apa, jadi dia tidak peduli. Tetapi jika Julia Su tidak dapat menyelesaikan masalah ini, itu masalah yang berbeda. "Julia Su, saya tidak peduli berapa banyak keuntungan yang Anda dapatkan di perusahaan. Apakah Anda mengganti mobil atau rumah? Tidak apa-apa, tetapi premisnya adalah Anda harus melakukan pekerjaan Anda saat ini dengan baik, dan Anda harus melakukan segalanya. Mungkin untuk menyelesaikan semua masalah," kata wanita tua itu. Julia Su cemas ketika dia mendengar ini. Dia tidak serakah untuk 1 sen pun dari perusahaan. Mobil itu dibeli oleh Sebastian Han. Tetapi jika dia mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. "Nenek, jangan khawatir, aku akan melakukannya sesegera mungkin," kata Julia Su dengan kepala terkulai. Pada saat ini, Eric Su berdiri dan berkata dengan penuh kemenangan, "Nenek, saya mengira Julia Su tidak akan dapat menangani masalah ini, jadi saya telah meminta seseorang untuk memeriksanya. Saya juga tahu siapa yang menyebabkan insiden itu, tetapi Julia Su karena saya orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, saya tidak dapat mendukungnya dan membiarkannya berbicara." Bab 24. Setelah mendengar kata-kata Eric Su, kerabat keluarga Su memandangnya dengan kekaguman. Eric masih memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa yang melakukannya begitu cepat. Benar saja, Eric adalah satu-satunya orang yang diharapkan. Jika keluarga Su ini tidak memiliki Eric, masa depan akan mengkhawatirkan. "Julia, kamu harus belajar lebih banyak dari Eric. Proyek Cheng Si tidak ada hubungannya dengan dia,
tapi dia masih peduli dengan masalah ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Wanita tua itu mengangguk dan menyatakan penegasan, dan berkata, Erik, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan masalah ini. Nenek, meskipun saya bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, saya adalah cucu Anda. Bisnis keluarga Su adalah bisnis saya, bagaimana mungkin saya bisa mengabaikannya? Setelah Erik Su dipuji, dia berpura-pura rendah hati dan berkata kepada wanita tua. Julia, karena Erik telah membantumu menemukannya, kamu bisa maju dan membicarakannya. Jika dia meminta uang, kamu bisa menyetujuinya dalam 1 juta, kata wanita tua itu. Julia Su menjawab, jangan khawatir, Nenek, aku akan mengurusnya dengan baik. Layak. Mata Erik dipenuhi dengan senyum, kecuali jika dia dicuci dan berbaring di tempat tidur cenggang, jika tidak, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Saya akan membuat janji untuk Anda besok, dan saya akan memberitahu Anda tentang waktu dan tempat tertentu, kata Erik Su. Setelah pertemuan, Julia Su kembali ke kantor, penuh dengan keluhan dan tidak ada tempat untuk mengatakan bahwa dia tidak mengambil setengah dari uang perusahaan untuk membeli mobil, tetapi tidak mungkin untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, dan bahkan jika mereka mengatakannya, mereka melakukannya, itu hanya akan dianggap sebagai lelucon. Siapa yang bisa percaya bahwa Sebastian Han, yang telah bergabung dengan keluarganya, mampu membeli Audi A6? Dan mengenai masalah baru-baru ini, Julia Su juga merasa sedikit aneh, bagaimana Erik Su bisa membantunya dengan baik, pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Setelah pulang kerja, Sebastian Han datang menjemput Julia Su seperti biasa. Ketika Sebastian Han menemukan tatapan muram Julia Su, dia dengan penasaran bertanya, siapa yang membuatmu kesal? Pada pertemuan hari ini, Yi Han Su mengatakan bahwa saya membeli mobil dalam beberapa hari setelah menjadi penanggung jawab, dan menyatakan bahwa saya telah menggelapkan uang perusahaan. Bahkan nenek saya berpikir begitu. Saya tidak bisa menjelaskannya. Julia Su berkata tak berdaya. Omong kosong apa orang-orang ini, tidak apa-apa ketika mereka kentut, kata Sebastian Han. Meskipun Julia Su memahami kebenaran ini, kata-kata kasar itu masuk ke telinganya, dan dia ingin memperlakukannya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Bagaimana mungkin? Kamu tidak mendengar kerabat itu mengatakan bahwa aku akan berganti mobil dalam beberapa hari, dan aku akan segera pindah rumah, dan bertanya kapan aku akan meminta mereka untuk memberi selamat rumah baru. Julia Su menjadi lebih marah, polos, dan jujur. Tidak mengambil sepeser pun uang yang seharusnya tidak diambil, tetapi difitnah tetapi tidak dapat menjelaskannya. Hampir, kata Sebastian Han ringan. Apa yang akan terjadi? Julia Su menoleh untuk melihat Sebastian Han dengan bingung. Ahem, maksudku, kamu harus bahagia, kata Sebastian Han. Julia Su memutar matanya, dan mati lemas karena betapa bahagianya dia ketika dia disalahpahami. Ngomong-ngomong, sekelompok orang telah menyebabkan banyak masalah pada keluarga Su baru-baru ini, dan mereka juga menyebabkan banyak masalah di lokasi konstruksi. Saya meminta seorang teman untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang ditemukan, tetapi ada yang aneh, Erik Su berpura-pura baik. Pada pertemuan itu, Erik mengaku telah menemukan siapa yang melakukannya. Biarkan saya membicarakannya besok. Apakah menurut Anda ada sesuatu yang rumit tentang masalah ini? Tanya Julia Su, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa harus ada sesuatu yang rumit. Menjadi masalah dengan masalah ini. Erik Su benar. Sikapnya beruntung tidak menyakitinya, bagaimana itu bisa membantunya? Sebastian Han mengerutkan kening. Dia juga mendengarnya, dan meminta Lin Yong untuk menanyakannya. Dia bahkan menangkap 2 orang dan menyiksa mereka untuk penyelidikan, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Pihak lain jelas melakukan pekerjaan rahasia dengan baik. Bekerja, bagaimana Erik Su bisa tahu? Kapan Erik akan bicara? Sebastian Han bertanya, jelas ada masalah dengan masalah ini, jadi dia tidak lega karena Julia Su sendirian. Saya belum tahu, Erik Su akan memberitahu saya besok. Biarkan aku menjadi asistenmu besok dan pergi bersamamu, kata Sebastian Han. Kembali ke rumah, Sebastian Han memasak seperti biasa, tetapi di masa lalu biasanya hanya ada Sebastian Han di dapur. Baru-baru ini, Julia Su akan membantu sedikit dan mencoba menggoreng hidangan, tetapi hidangan Julia Su biasanya tidak berhasil ke meja karena sangat tidak enak dilihat, sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat badan piring sama sekali. Di ruang tamu, Vivi Lan bertanya kepada Gifon Su, Guo Yao, apakah Anda memperhatikan bahwa putri saya baru-baru ini berbeda? Gifon Su juga dapat melihat bahwa Julia Su tidak pernah pergi ke dapur, dan hubungan dengan Sebastian Han seperti orang asing, tetapi sekarang, dia belajar membantu Sebastian Han, dan percakapan dengan Sebastian Han semakin banyak lagi. Mungkin putriku perlahan menerimanya, kata Gifon Su. Ini adalah jawaban yang paling enggan didengar Vivi Lan. Dia memelintir Gifon Su dan berkata,
menerima kentut, apakah mungkin membiarkan putri kita tinggal bersama bajingan ini seumur hidup? Gifonsu juga orang yang tidak berguna, jadi dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengomentari Vivi Lan, dan situasi ini adalah hal yang baik di mata Gifonsu. Tanpa perceraian, wanita tua itu tidak akan marah tentang masalah ini. Apa bedanya? Lagi pula, sekarang putri kita menjanjikan, tidak masalah jika kita membuat kebuntuan di rumah, kata Gifonsu acuh tak acuh. Vivi Lan memelototi Gifonsu, dan berkata, aku memilikimu di rumah. Kamu tidak cukup, dan aku harus datang lagi. Apakah kamu tahu bagaimana keluarga ibuku berbicara buruk tentangku secara diam-diam? Gifonsu menggerakkan pantatnya dengan canggung dan berkata, keluarga ibumu semuanya wanita berlidah panjang. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan, dan sekarang Julia sedang bangkit, apakah kamu akan memaksanya untuk bercerai? Wanita tua itu tahu ini. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Vivi Lan menghela nafas. Hambatan terbesar dalam masalah ini adalah wanita tua itu. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang berani mengambil keputusan. Selain itu, Julia Su akhirnya mendapatkan posisi di perusahaan, dan perceraian pada saat ini jelas tidak mungkin. 1 tahun, saya melihat apa yang bisa dia lakukan setelah 1 tahun, kata Vivi Lan. Tahun berapa? Gifonsu memandang Vivi Lan dengan curiga. Bukan apa-apa, ini bukan masalah besar, Vivi Lan berkata dengan jijik. Dia tidak berpikir bahwa Sebastian Han dapat melakukan apapun dalam setahun. Sekarang dia masih melakukan pekerjaan rumah di rumah, hanya saja ada lebih banyak yang harus diambil. Vivi Lan pergi dan pulang kerja setiap hari. Mungkinkah menjadi pengemudi masih bisa melakukan serangan balik? Vivi Lan tidak percaya. Ngomong-ngomong, ayo turun. Dalam beberapa hari terakhir, Audi lain telah ditambahkan, dan itu juga mobil baru. Apakah Anda tahu siapa itu? Vivi Lan bingung. Saya belum lihat ada yang beli mobil baru, kenapa? Begitu kita beli, ada tambahan yang sama persis. Juga, begitu saya membuka pintu yang salah. Keduanya adalah mobil baru tanpa izin, yang membingungkan saya, tetapi saya benar-benar tidak tahu siapa pemiliknya. Vivi Lan hanya bertanya dengan santai, tanpa menggali lebih jauh. Setelah makan malam, Sebastian Han memimpin mandi, dan kemudian mengisi bak mandi dengan air. Selama waktu ini, Julia Su bekerja sangat keras, jadi dia akan mandi busa untuk bersantai. Setelah berbaring di lantai selama kurang dari setengah jam, Julia Su kembali ke kamar setelah mandi. Sebastian Han memperhatikan hidungnya, memperhatikan hatinya, musim memasuki pertengahan musim panas, dan itu adalah hari yang sulit lagi. Lily Sen datang kepadaku lagi hari ini dan berkata dia ingin merebutmu dariku. Bagaimana menurutmu? Julia Su berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Sebastian Han setelah memasang topeng. Sebastian Han tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakan yang tidak disengaja akan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Tentu saja, kata-kata Lily Sen hanyalah lelucon. Dia hanya bercanda, kata Sebastian Han. Tentu saja itu lelucon, apakah kamu masih berharap itu benar? Nada suara Julia Su jelas berubah. Sebastian Han tersenyum dan berkata, cuaca sepertinya menjadi dingin malam ini. Tidak, kurasa ini cukup panas. Jika kamu merasa kedinginan, pergilah ke sofa, kata Julia Su. Sebastian Han memandangi kaki indah yang tergeletak di tempat tidur, mengetahui bahwa kesempatan yang terlewatkan harus diseduh untuk waktu yang lama. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya menduga bahwa masalah keluarga Su baru-baru ini terkait dengan Eric Su. Bahkan Lin Yong tidak menyelidiki masalah ini. Eric Su akan tahu bahwa ini adalah kesalahannya sendiri. Saya mencoba memikirkannya, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Eric Su yang melakukannya. Tidak, meskipun dia tidak puas denganku, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Su. Jika nenek mengetahuinya, dia tidak akan berakhir, kata Julia Su dengan terkejut. Sebastian Han tersenyum dingin dan berkata, benarkah? Kamu akan tahu besok. Bab 25. Malam itu, Eric Su dan Cheng Gang bertemu. Cheng Gang sangat bersemangat sehingga Julia Su ingin maju untuk membahas masalah ini dengan dirinya sendiri. 3 tahun yang lalu, Sebastian Han belum memasuki keluarga Zuo Su. Pria yang mengejar Julia Su seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Banyak orang ingin mencium fangs. Inilah mengapa pernikahan keluarga Su menjadi sensasi di kota Kuanyun. Pria putus asa itu berteriak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memarahi Sebastian Han karena memakan daging angsa. Sekarang ada kesempatan untuk marah dengan Julia Su, dan Julia Su tidak pernah disentuh oleh Sebastian Han, bagaimana mungkin Cheng Gang tidak bersemangat? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dengan masalah ini. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, bahkan jika kamu datang kepadaku, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya, kata Cheng Gang.
Mata Erik Su tampak menyeramkan. Selama Julia Su diselesaikan, masalah apa yang masih akan dia hadapi? Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Su yang bisa bersaing dengannya untuk posisi ketua. Memikirkan penampilan kemenangan Julia Su sebagai pemimpin proyek baru-baru ini, kemarahan Erik Su hilang, dan bahkan mengganti mobil, benar-benar tidak tahu bagaimana cara berkumpul. Kakak Gang, tolong aku yang kejam, kata Erik Su. Mengatakan, apakah kamu keberatan memberitahu orang lain tentang hubungan Julia Su denganmu? Erik Su bertanya. Cheng Gang terkejut, dan segera memahami maksud Erik Su, dan berkata, apakah Anda mencoba menggunakan saya untuk mengusir Julia Su dari rumah Su dan benar-benar merusak reputasi Julia Su? Melihat ekspresi Cheng Gang yang sedikit serius, Erik Su menelan ludah, dan berkata dengan ketakutan, jika Brother Gang tidak mau, saya akan memikirkan cara lain. Hahaha, Cheng Gang menepuk bahu Erik Su dan berkata, mengapa aku tidak mau? Aku berharap semua orang tahu bahwa aku bersama di Julia Su. Ini adalah suatu kehormatan, dan itu juga dapat dilihat oleh pria lembut Sebastian Han. Lihat, wanita yang bahkan tidak bisa dia sentuh dengan tangannya. Jangan khawatir tentang mengeksposnya. Julia Su benar-benar terkenal di Yuncheng. Dia mungkin tidak mau membiarkan Lao Su membesarkannya dan melayani Lao Su sebagai burung kenari. Erik tersenyum tipis dan berkata, Kakak Gang, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah besok, akan ada banyak pria yang akan iri padamu. Julia Su sangat cantik. Cheng Gang menjilat bibirnya, jelas sudah terlihat tidak sabar. Keesokan harinya, Erik Su tiba di kantor Julia Su. Waktu dan tempat telah ditentukan. Saya akhirnya menghubungi orang itu. Jangan mundur. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada nenek Anda, kata Erik Su kepada Julia Su, berpikir bahwa Julia Su akan selesai malam ini. Dengan kehancuran dan ketenarannya, dia akhirnya bisa keluar dari keluarga Su sepenuhnya. Julia Su mewaspadai kebaikan Erik Su, dan Sebastian Han menyebutkan masalah ini tadi malam bahwa kemungkinan terkait dengan Erik Su. Jadi untuk menghindari memperlihatkan kakinya, Julia Su hanya menjawab dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku akan pergi dan itu akan diselesaikan. Masalah ini, jika Anda ingin melihat lelucon saya tentang masalah ini, Anda mungkin akan kecewa. Kekecewaan? Erik Su mencibir, dia tidak akan kecewa, masih banyak pertunjukan bagus yang menunggu untuk dilihat. Dia bahkan membayangkan bahwa setelah urusan Julia Su terungkap, puluhan ribu orang di Yuncheng menolaknya, dan rahmat keluarga Su terputus. Pada saat itu, Julia Su adalah anjing yang berkabung, dan keluarga Su tidak akan menunggu untuk melihatnya, seluruh Yuncheng akan memperlakukannya sebagai pelacur. Dan ketidakberdayaan Sebastian Han akan menjadi objek ejekan National Games City. Dia tidak menyentuh istrinya yang telah menikah selama 3 tahun, tetapi naik ke tempat tidur Cheng Gang. Penghinaan seperti itu, saya tidak tahu apakah pemborosan itu dapat menerima. Jangan terlambat, dia tidak sabar. Setelah Erik Su meninggalkan kantor, Julia Su menelepon Sebastian Han dan memberitahu Sebastian Han waktu dan alamatnya. Di rumah pertanian pinggiran kota, jelas tidak benar membicarakan hal-hal di tempat seperti itu. Sebastian Han menelepon Lin Yong dan memintanya untuk membuat rencana. Tidak peduli siapa pihak lain malam ini, Sebastian Han akan membuatnya menyesal melakukan ini. Tidak lama setelah Erik Su kembali ke kantornya, Yi Han Su muncul diam-diam. Apa yang kamu lakukan? Erik Su bertanya dengan bingung. Yi Han Su tidak begitu mengerti mengapa Erik Su ingin membantu Julia Su dalam masalah ini. Dengan kesempatan yang begitu baik, dia bahkan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapat masalah. Erik, apakah kamu bingung? Mengapa kamu ingin membantu Julia Su? Yi Han Su bertanya. Erik Su tersenyum dan bersandar di sandaran kursi, dan berkata, kamu adalah orang yang sangat pintar, mengapa kamu bingung tentang masalah ini? Apa maksudmu? Yi Han Su menatap Erik Su dengan bingung. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan benar-benar membantunya? Maksudmu, ini jebakan? Yi Han Su bertanya. Erik Su berpikir sejenak. Yi Han Su juga menganggap Julia Su sebagai musuh, bahkan jika dia memberitahu dia tentang hal itu, dia tidak bisa memberitahu orang lain. Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Saya tahu orang yang menyebabkan masalah dengan keluarga Su, dan saya juga telah memerintahkannya, kata Erik Su. Yi Han Su mendengar ini dan menatap Erik Su dengan heran, kamu yang memesannya. Jika nenek tahu tentang ini, nenek tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana nenek bisa tahu? Saya percaya Anda untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Apalagi, setelah hari ini, Julia Su akan benar-benar hancur. Tanpa kita, nenek akan mengusirnya dari rumah Su, kata Erik Su. Untungnya, bau mulut ini akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan, dan setelah Julia Su diusir dari keluarga Su,
dia secara alami bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek Chengxi, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Apa yang sedang terjadi? Jangan mengkhianatimu, katakan padaku dengan cepat, kata Yi Hansu tidak sabar. Chenggang, apakah kamu pernah mendengarnya? Chenggang, bukankah itu sosok di area abu-abu kota awan? Dia jatuh cinta pada Julia Su. Selama Julia Su muncul malam ini, dia tidak akan bisa lepas dari cakar Chenggang. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa setelah Julia Su ditiduri olehnya, seluruh kota akan mengungkap masalah ini. Titik petik 2. Mulut Yi Hansu melebar, tercengang. Chenggang akan memiliki hubungan dengan Julia Su, dan masalah ini harus diungkap, itu berita besar. Julia Su adalah wanita yang sudah menikah, tetapi dia tidur dengan Chenggang, ini cukup untuk menimbulkan sensasi di Yuncheng. Hahaha, Yi Hansu menutup mulutnya dan tertawa, dan berkata, jika nenek tahu bahwa Julia Su telah mendiskreditkan keluarga Su kita, dia hanya akan dikeluarkan dari keluarga Su. Ya, ini rencanaku, cukup sempurna, kata Erik Su bangga. Yi Hansu menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Meskipun agak beracun, itu adalah pukulan fatal bagi Julia Su, dan dia tidak hanya akan diusir dari keluarga Su, tidak akan ada tempat baginya di seluruh kota Cloud di masa depan. Retribusi, ini adalah retribusi. Julia Su sebenarnya mengirim saya ke lokasi konstruksi untuk diperiksa, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai komoditas. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan besok, Yi Hansu mencibir. Hal yang paling ingin saya lihat adalah wajah Sebastian Han. Setelah 3 tahun tidak berguna, istrinya telah dipermainkan oleh orang lain. Pasti tidak nyaman, kata Erik Su dengan ekspresi kerinduan. Yi Hansu mengaitkan sudut mulutnya dengan jijik, dan berkata, ini sia-sia, bahkan jika dia tahu, apakah dia berani menyusahkan Chenggang? Kamu benar-benar sangat menghargainya. Itu sia-sia. 2 kata Chenggang bisa membuatnya takut. Balas dendam adalah sesuatu yang berani dilakukan oleh pria sejati, dan dia bukan pria. Sore itu, Sebastian Han datang menjemput Julia Su dari pulang kerja seperti biasa. Tetapi ketika dia tiba di komisaris, dia menemukan bahwa komisaris tutup hari ini. Dalam 3 tahun terakhir, Sebastian Han telah bekerja keras, dan komisaris tidak pernah ditutup. Apakah mungkin bos memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Sebastian Han tidak terlalu memikirkannya, itu normal untuk membuka pintu untuk melakukan bisnis dan menutup pintu sesekali. Setelah menerima Julia Su, Sebastian Han berkendara langsung menuju rumah pertanian di pinggiran kota. Julia Su sedikit khawatir, dan bertanya pada Sebastian Han, Sebastian, tidak ada yang akan terjadi, kan? Saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres hari ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku. Sebastian Han berkata dengan ringan, dengan niat membunuh yang tak terlihat di matanya. Setelah mendengarkan kata-kata Sebastian Han, Julia Su sedikit lega. Sepertinya selama dia ada di sana, semua faktor ketidakstabilan yang berbahaya akan teratasi. Setelah sampai di rumah pertanian, sudah ada seseorang yang menunggu di pintu. Pada pandangan pertama, mereka bukan orang baik, roh jahat, naga dan burung phoenix. Bab 26. Kakak Gang, orang-orang di sini. Di ruang makan, seorang bawahan berlari ke Chenggang. Chenggang, yang mengetuk kacang, mencerahkan matanya, bertepuk tangan, dan berkata, Nona Mei Jiao akhirnya di sini, saya harus bertemu dengannya secara pribadi. Kakak Gang, ada seorang pria bersamanya, bawahan itu mengingatkan. Men, Chenggang berhenti sejenak, lalu tertawa, dan berkata, bukan bajingan itu, kan? Orang itu telah mempermalukan orang kita. Jika dia berani datang, aku akan membiarkannya berlutut hari ini. Untuk pergi. Sebastian Han dan Julia Su dibawa ke restoran, dan mata seluruh tubuh Chenggang beredar di Julia Su. Dia memang cantik, dan mereka tidak tahu bagaimana rasanya setelah tidur. Melihat Sebastian Han lagi, Chenggang bercanda. Ini, suamiku, Sebastian Han, kata Julia Su. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang termasuk Chenggang tertawa terbahak-bahak. Harus dikatakan bahwa reputasi Sebastian Han memang keras, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya di Yuncheng. TSK Gading-Gading, kelihatannya lumayan, bagaimana bisa kamu sia-sia, apakah kamu seorang Kasim? Goda Chenggang. Kakak Gang, orang ini telah mempermalukan orang kita, biarkan aku memberinya pelajaran. Aku akan melihat apakah dia bisa menerima pukulanku. Ayam lemah seperti ini, aku bisa menanganinya dengan 1 tangan. Melihat sekelompok adik laki-laki yang marah, Chenggang melambaikan tangannya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Orang-orang pemalu, jangan menakuti mereka, jika kamu mengalami inkontinensia urin, pemandangannya sangat jelek. Hahaha.
Terdengar lagi suara tawa. Julia Su menggertakkan giginya dan berkata kepada Chen Gang, aku mencarimu untuk membicarakan bisnis, bukan untuk mempermalukan suamiku. Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis, mari kita bicara dulu. Chen Gang duduk kembali di kursinya dan berhenti menatap Sebastian Han, karena ketidakbergunaan semacam ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Bagaimana kamu bisa menyusahkan keluarga Su? Julia Su bertanya. Chen Gang mengupas kacang, melemparkannya ke mulutnya, dan berkata, ya, saya hanya meminta uang, dan saya hanya meminta 1 miliar. Saya tidak hanya tidak akan merepotkan keluarga Su, tetapi saya juga akan melindungi Anda. Sampel miliar. Ekspresi Julia Su berubah, dan total aset keluarga Su tidak begitu banyak. Keluarga Su tidak memiliki begitu banyak uang untukmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Su tidak memiliki dendam terhadapmu, mengapa kamu menargetkan kami? Kata Julia Su. Aku membuat masalah untukmu, tapi aku masih harus memberimu alasan. Apa itu keluarga Su? Chen Gang mengerutkan kening, menatap Julia Su dengan ekspresi tidak senang. Julia Su menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya, dan berkata, saya mencari Anda dengan sangat tulus, dan saya harap Anda juga dapat menunjukkan ketulusan. Chen Gang mengangguk dan berkata, ada kamar yang bagus di sini. Saya akan membiarkan seseorang membantu Anda meletakkan air mandi. Apakah Anda tulus? Itu tergantung pada apakah Anda ingin pergi ke kamar. Mendengar ini, Julia Su langsung menjadi pucat. Dia tidak menyangka Chen Gang membuat permintaan yang tidak masuk akal. Chen Gang, kamu tidak dapat menargetkan keluarga Su tanpa alasan. Seseorang diam-diam menghasut masalah ini. Sebastian Han bertanya. Hal macam apa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Chen Gang memandang Sebastian Han dengan jijik, dan berkata, aku mengklarifikasi masalah ini. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, istrimu harus mendengarkan. Kepada saya, bagaimana menjadi tidak berguna, apakah Anda berani mengatakan setengah kata? Begitu suara Chen Gang jatuh, adik-adik di belakang masing-masing melangkah maju, tampak seperti penghalang bagi Sebastian Han. Julia Su terkejut dengan adegan ini dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Sebastian Han. Bersembunyi di balik pengecut ini, bisakah dia melindungimu? Ikuti aku Chen Gang di Yuncheng, aku menutupimu. Sama sekali tidak ada yang berani menyentuh rambutmu, kata Chen Gang. Julia Su mencengkeram pakaian Sebastian Han dengan erat, dan rumah pertanian itu berasal dari Chen Gang. Jelas sudah terlambat bagi mereka untuk lari sekarang. Kamu lepaskan aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau, kata Julia Su. Biarkan aku memberitahumu ini, sejak kamu masuk ke rumah pertanian ini, kamu ditakdirkan untuk dijemput olehku. Aku ingin pergi, tidak ada pintu sama sekali. Chen Gang menggali telinganya dan bertanya pada adik laki-laki itu, bagaimana caranya? Bisakah aku mengatakan sesuatu? Apa yang kamu lawan? Karena kamu tidak bisa menolak, maka belajarlah untuk menikmati. Benar. Chen Gang memandang Julia Su sambil tersenyum dan berkata, kamu harus belajar untuk menikmati. Kamu telah menikah selama 3 tahun. Kamu seperti seorang janda. Kamu belum pernah merasakan apa itu laki-laki. Seperti, saya akan membiarkan Anda mengalaminya hari ini. Petik 2. Pada saat ini, Sebastian Han sudah penuh dengan niat membunuh, dan duduk tepat di depan Chen Gang. Melihat situasi ini, seorang adik laki-laki segera meledak, kamu sangat tidak berguna. Memangnya kamu memenuhi syarat untuk duduk di depan Brother Gang? Begitu suara itu jatuh, angin tinju mendesing ke arah wajah Sebastian Han. Senyum dingin tergambar di sudut mulut Sebastian Han. Yun dan Feng dengan lembut mengulurkan tangannya, dan langsung menggenggam tinju yang mengancam. Tinju itu berakhir dengan tiba-tiba, dan pria itu terkejut. Dia tidak berharap Sebastian Han menangkap tinjunya dengan mudah. Sebelum saya datang untuk mengingat waktu untuk merenungkannya, Sebastian Han tiba-tiba menendang, dan pria itu mundur puluhan langkah dan jatuh ke tanah. Ini brengsek, apakah ini sangat tidak berguna? Bagaimana mungkin, bukankah dia sampah? Ada perbedaan besar antara kekuatan Sebastian Han dan reputasi sampahnya saat ini, dan Chen Gang mau tidak mau harus berhati-hati, tidak berani meremehkan Sebastian Han. Julia Su tumbuh dengan mulutnya, dia hanya melihat Sebastian Han diintimidasi, dan ketika dia mengundurkan diri, dia belum pernah melihat Sebastian Han masih memiliki sisi yang kuat, dan dia tertegun. Sebastian Han, tahukah kamu bahwa ini adalah tanah Lao Su, orang yang menyakitiku, tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup. Chen Gang mengertakkan gigi dan berkata, meskipun kekuatan Sebastian Han sedikit mengejutkannya, tetapi jika dia takut, dia tidak bisa membicarakannya. Lagi pula, dia memiliki cukup banyak orang, tidak peduli berapa hebat dia bisa bertarung, bisakah kedua tinjunya melawan banyak tinju?
Beri kamu kesempatan untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku akan menyelamatkanmu untuk hidupmu, kata Sebastian Han ringan. Hahaha, Cheng Gang memandang Sebastian Han dengan muram, apakah kamu menertawakanku? Lihatlah orang-orang di sekitarmu, tetapi mereka semua adalah bawahanku. Aku membiarkanmu mati, bisakah kamu hidup, mengancamku dengan berani? Oh, kalau begitu kamu lihat lagi, kata Sebastian Han. Serangkaian langkah kaki bergegas datang, dan ratusan orang berkerumun dari segala arah di rumah pertanian, langsung meremas restoran. Wajah Cheng Gang berubah drastis. Orang-orang ini, bukankah orang-orang ini tamu hari ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Lin Yong berjalan keluar dari kerumunan. Ketika Cheng Gang melihat Lin Yong dengan jelas, dia bertanya dengan dingin, Lin Yong, apa maksudmu, ini orang-orangmu? Cheng Gang, otak sialanmu muncul, ada yang berani memprovokasi. Lin Yong berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Cheng Gang memandang Lin Yong dengan bingung. Bisakah orang ini berkolusi dengan keluarga Su? Tapi Erik Su jelas bekerja sama dengannya. Bagaimana mungkin Erik Su tidak tahu jika keluarga Su pindah? Lin Yong berjalan ke sisi Sebastian Han. Sebelum dia bisa berbicara, Sebastian Han berkata, bawa istriku kembali ke mobil. Julia Su meraih pakaian Sebastian Han dan menolak untuk melepaskannya. Dia benar-benar terkejut, mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul lagi, siapa mereka, dan apa yang mereka lakukan. Tunggu aku di mobil, aku akan segera datang, kata Sebastian Han. Julia Su menggigit bibir bawahnya dan menolak untuk melepaskannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tidakkah kamu percaya padaku? Mendengar kata-kata ini, Julia Su hanya melepaskan Sebastian Han. Setelah Julia Su pergi, Lin Yong bertanya dengan hormat, Saudara Sebastian, apa yang harus dilakukan Cheng Gang? Cheng Gang tiba-tiba tertawa, dan masih mencibir dengan keras, dan berkata, Lin Yong, apakah kamu gila, sia-sia, kamu memanggilnya saudara? Lagi pula kamu adalah orang yang sangat terkenal denganku, bukankah begitu? Tahu bahwa dia adalah menantu sampah keluarga Su, kan? Tubuh Lin Yong tidak tegak, dia hanya mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, Cheng Gang, apakah kamu tahu cara menulis kata-kata kematian? Cheng Gang tidak peduli, meskipun Lin Yong memiliki banyak orang, apakah Lin Yong berani memindahkannya? Jika Anda berani, Anda akan pindah. Lin Yong, kamu jangan membuatku takut, aku tidak tahu bahwa ada seseorang di atasku. Jika saya memiliki kekurangan yang panjang, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Saya menyarankan Anda, jangan usil, ini urusan Lao Su, kata Cheng Gang dengan nada meremehkan.